Oke, contoh-contoh dulu aja ya. Misalkan kita punya 3 dimutlakin. Ini akan menghasilkan berapa? Tahu nggak? 3 dimutlakin itu jadinya 3. Kalau setengah dimutlakin jadinya berapa? Ya tetap setengah. 7 dimutlakin jadinya berapa? Tetap 7. Lah, terus fungsinya mutlak apa dong? Nah, fungsinya baru ada kalau nilai mutlaknya tuh negatif. Misalkan min 7 kita mutlakin. Oh, ternyata ini hasilnya 7. Gitu. Min 9/3. Nah, 9/4 deh. Dimutlakin. Jadinya berapa? Ya 9/4. Min 3 dimutlakin. Jadinya 3. Gitu. Oke. Kalau 0 dimutlakin gimana? Oh, tetap 0. Berarti apa sih konsepnya mutlak? Mutlak itu konsepnya adalah membuat semua nilai yang di dalam tanda mutlak ini ya menjadi nilai positif atau 0 gitu. 3 udah positif, oh ya udah biarin aja. Setengah udah positif, oh ya udah biarin aja. 7 udah positif, ya udah biarin aja. 0 udah ya belum positif tapi dia 0 gitu, ya udah biarin aja. Min 7, oh dia negatif nih. Supaya dia positif, kita kali min 1 jadinya 7. Gitu kan. Ini juga min 9/4. Oh nih nggak boleh minus, harus positif. Ini juga harus positif. Ya. Jadi nilai mutlak ya. Semua nilai mutlak itu ya, kalau kotak kita mutlakin, pokoknya hasilnya akan positif atau sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang baru deh kita masuk ke definisi. Apa itu definisi nilai mutlak? Definisi. Oke. Jadi kira-kira kayak gini deh. Kalau kita punya suatu bilangan, terus bilangan itu kita mutlakin, maka kemungkinannya ada 2. Kalau bilangannya itu udah positif atau sama dengan 0, maka ya udah nggak usah diapa-apain. Ya. Misalkan 3 dimutlakin, oh udah positif, oh udah nggak usah diapa-apain gitu. 7 dimutlakin, oh ya udah nggak usah diapa-apain. 0 dimutlakin, udah 0, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Nah, tapi kalau dia ternyata negatif atau disebut juga kurang dari 0, berarti harus diapain? Harus diubah jadi negatif, jadi positif. Misalkan min 3. Wah, kalau dia min 3, harus kita ubah jadi 3. Berarti kita kali dengan berapa? Kali dengan min 1. Ingat, min 1 dikalikan dengan kotak, berarti jadinya apa? Min kotak. Jadi min kotak. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau misalnya kita punya X dimutlakin, oh berarti dia ada 2 kondisi. Kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 0, berarti dia nggak berubah. Kalau X-nya kurang dari 0, berarti dia min X. Gitu. Oke? Jadi kira-kira kayak gitu deh definisi dari nilai mutlak. Oke? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sifat ya. Nah, tapi lo jangan terlalu dihafalin. Oke, hafal nggak apa-apa, tapi yang penting konsepnya ngerti. Nah, untuk ngerti konsepnya, cobain deh lo masukin ke contoh-contoh ya. Contoh misalkan A-nya kita masukin 3 gitu, atau masukin berapa deh. Oke, coba kita mulai dari sifat yang pertama nih. Jadi katanya mutlak dari A lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kebayang gak sih kenapa sifatnya kayak gitu? Ya iyalah, coba bayangin. Kalau 3 dimutlakin gimana? 3 dimutlakin jadinya 3. Min 3 dimutlakin 3 juga. 0 dimutlakin 0. Dia nggak akan menghasilkan bilangan yang lebih kecil dari 0, ya nggak sih? Iya, jadi paling kecil ya 0, udah gitu. Oke. Nah, berikutnya yang nomor 2. Yang nomor 2, mutlak dari A sama dengan mutlak dari min A. Coba misalkan A-nya 7. Mutlak dari 7 sama dengan 7. Kalau mutlak dari min 7 sama dengan 7 juga, ya sama lah ya.
mutlak dari 7 sama dengan mutlak dari min 7. Kalau misalkan kita ambil A-nya min deh, min berapa misalkan? Min 2. Mutlak dari min 2 itu 2. Mutlak dari min 2. Min dari min 2. Ya, ini min 2, ini min dari min 2. Berarti dia sama dengan 2 juga. Sama. Oke. Kebayang ya, kenapa sifatnya bisa kayak gitu. Oke. Terus berikutnya yang ketiga. A tambah B kalau dimutlakin sama dengan B tambah A ya. Ini jelas lah. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Ya, nggak pakai tanda mutlak aja udah sama. Gitu. Oke, terus dimutlakin lagi ya sama aja. Nah, yang 4 nih. Yang 4 itu A dikurang B sama dengan B dikurang A kalau mutlak ya. Kalau di pengurangan biasa dia nggak berlaku sifat ini ya. 7 dikurang 3 itu nggak sama dengan 3 dikurang 7. Yang satu hasilnya yang satu hasilnya 4, yang satu lagi hasilnya min 4. Tapi kalau di tanda mutlak 7 min 3 dimutlakin itu sama dengan 3 min 7 dimutlakin. Ya iyalah, kenapa? Karena balik lagi ke prinsip yang kedua. Kalau di sini 4, di sini min 4 dimutlakin, ya sama kan hasilnya gitu. Oke. Berikutnya yang nomor 5. Mutlak dari A dikali B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, tapi ini hanya berlaku di bilangan real ya. Kalau bilangannya imajiner udah nggak berlaku. Oke, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita sekarang masih berurusan dengan bilangan real kok, tenang aja. Jadi, mutlak dari 2 kali 3 sama dengan mutlak 2 kali mutlak 3. Ya iyalah. Atau kita ganti deh yang negatif deh. Misalkan min 2 kali 3 sama dengan mutlak dari min 2 kali mutlak dari 3. Ya, benar juga ya. Oke. Kalau 5 benar, ya 6 pasti benar. Ya. Oke, karena bisa aja kan 2 kali sepertiga gitu. Atau 2 bagi 3. Ya, sama dengan mutlak dari 2 dibagi dengan mutlak dari 3. Oke. X sama dengan 7. Nah, bagaimana nih himpunan penyelesaiannya? Bisa? Oke, atau berapa sih nilai X yang memenuhi persamaan mutlak dari X sama dengan 7? Gampang nih, bisa ya? Iya, jawabannya X sama dengan 7 atau X sama dengan min 7. Ya nggak sih? Kalau X-nya 7 dimutlakin jadi 7. Kalau X-nya min 7 dimutlakin jadi min 7. Makanya himpunan penyelesaiannya itu ada 2. Yaitu X sama dengan min 7 atau X sama dengan 7. Gitu. Bisa ya? Nah, tapi sebenarnya kenapa sih kok kita bisa ngerjain dengan cara kayak gitu? Sebenarnya itu karena dari definisi mutlak tadi. Ingat definisinya. Oke. Suatu bilangan jika dimutlakan, maka dia ada 2 kondisi kan? Ya. Kondisinya kalau dia lebih dari atau sama dengan 0, maka yang di dalam mutlaknya ini ya udah biarin aja. Tapi kalau dia kurang dari 0, maka kita kali dengan min 1 sehingga dia jadi min kotak gitu. Oke? Nah, kalau ini dituliskan dengan cara yang lebih singkat berarti gini. Mutlak dari X sama dengan, ya langsung ke soal tadi aja ya. Mutlak dari X sama dengan 7. Berarti dia ada 2 kondisi kan? Untuk X lebih dari atau sama dengan 0 ya, yang di dalam mutlaknya ini lebih dari atau sama dengan 0, maka yang di dalam tanda mutlak ini nggak usah diapa-apain, ya udah tetap X tetap X, dan persamaannya X sama dengan 7. Nah, sementara untuk X kurang dari 0, yang di dalam tanda mutlak ini harus dikali dengan min 1. Ya, X-nya dikali min 1, jadinya min X. Oke, dia sama dengan 7, dia nggak berubah. Nah, dari sinilah kita dapat, oh berarti X sama dengan 7, atau ini dikali min 1, kedua ruas jadinya X sama dengan min 7. Oke, dari sinilah sebenarnya kita mendapatkan X sama dengan 7 atau X sama dengan min 7. Oke, jadi kita bagi ke 2 kasus ini. Kasus untuk lebih dari 0 sama kasus kurang dari 0. Oke, contoh lagi. Misalkan kita punya 2X min 11 dimutlakin sama dengan 5. Oke.
Berarti gimana cara ngerjainnya? Oh ya udah sama aja kayak tadi. Untuk 2x min 11 lebih dari 0. Oke, jadi untuk kotak lebih dari 0, maka gimana? Ya udah nggak usah diapa-apain. Mutlaknya ini nggak ngaruh, jadi 2x min 11. Langsung lepas aja mutlaknya. Sementara untuk 2x min 11 kurang dari 0, yang di dalam tanda mutlaknya ini kita kali dengan min 1 kali min 1. 2x kali min 1 jadinya min 2x. Min 11 kali min 1 jadinya plus 11. Gitu. Jelas ya? Oke, berarti di sini jadinya 2x sama dengan 16, berarti x sama dengan 8. Di sini min 2x sama dengan min berapa tuh? Min 6 ya. Min 6 berarti x sama dengan min 6 bagi min 2, 3. Jadi kalau soalnya kayak gini, himpunan penyelesaiannya itu adalah x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 8. Bisa ya? Itu memiliki satu nilai mutlak. Contohnya mutlak dari 2x min 3 sama dengan 5 dan lain-lainnya, itu cuma ada satu nih nilai mutlaknya. Kalau kayak gini gampang. Sekarang gimana kalau misalkan kita ketemu lebih dari satu nilai mutlak pada satu persamaan? Misalnya, mutlak dari x min 2 ditambah mutlak dari berapa ya? X min 5. Ini sama dengan 9. Nah, gimana nih cara kita ngerjain soal kayak gini? Oke, di sini kita biasa ngebagi jadi dua bagian. Yaitu pada saat x min 2 lebih dari 0 atau sama dengan 0, sama x min 2 kurang dari 0. Di bagian sini juga dua bagian, yaitu x min 5 lebih dari atau sama dengan 0, atau x min 5 kurang dari 0. Sekarang kalau ada dua gini gimana? Oke, ini kita jabarin dulu aja ya. Bagian sini x lebih dari atau sama dengan 2, ya. Bagian sini x kurang dari 2. Bagian sini x lebih dari atau sama dengan 5, di sini x kurang dari 5. Nah, kalau ini kita gabung, berarti kita bisa ambil masing-masing kasus. Kasus pertama, itu adalah kasus di mana nilai x yang paling kecil deh. Ya, x yang paling kecil itu adalah x yang kurang dari 2. X yang kurang dari 2. Jadi kalau misalnya kita gambar nih, kita gambar ya. Set. Ya, di sini ada 2, di sini ada 5 kan? Nah, berarti bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga. Bagian yang pertama kita ambil x kurang dari 2. Gitu. Oke. Pada bagian x yang kurang dari 2 ini, kondisi ini itu adalah negatif. Ya. Karena dia negatif, berarti persamaannya jadi gimana? Persamaannya jadi ini kali negatif, berarti min x plus 2. Nah, pada bagian ini, kalau x-nya kurang dari 2, dia juga negatif kan? Ya, dia masuk ke sini nih. Kurang dari 5 aja udah negatif, apalagi kurang dari 2. Gitu kan? Kalau negatif berarti kali min 1, jadi min x plus 5. Oke, itu adalah bagian yang pertama. Nah, pada bagian yang kedua, kita ambil di antara 2 sampai 5. Oke, di antara 2 sampai 5. Berarti 2 kurang dari atau sama dengan kita ambil ini. Ya. Dan dia kurang dari 5. Kurang dari 5. Gitu. Oke. Nah, di sini, kalau dia lebih dari 2, berarti x min 2. Ya. Sementara kalau dia kurang dari 5, berarti di sini min x plus 5. Oke, ini kalau kita jumlahin, coret-coret, berarti kita dapat 3 sama dengan 9. Nah, dari sini kita lihat bahwa 3 kan nggak mungkin sama dengan 9. Berarti di sini nggak ada nilai x yang memenuhi.
Selesai, gitu aja. Nah, berikutnya bagian yang terakhir itu adalah yang ini. X lebih dari atau sama dengan 5. Pada saat X lebih dari atau sama dengan 5, oh ternyata di sininya positif, berarti X min 2 nggak berubah. Ini juga positif. X min 5 nggak berubah. Dia sama dengan 9. Berarti di sini 2X min 7 sama dengan 9. Berarti 2X sama dengan berapa nih? 16 ya. Berarti X sama dengan 8. Di sini juga min 2X plus 7 sama dengan 9. Berarti min 2X sama dengan 2. Berarti X sama dengan min 1. Oke. Ternyata jawabannya gimana? X-nya min 1 dipenuhi oleh ini. X sama dengan 8 juga dipenuhi oleh ini. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 2. Yaitu adalah X sama dengan min 1 sama X sama dengan 8. Gitu. Bisa ya? Harus sepakat dulu nih, gimana cara kita membaca simbol pada pertidaksamaan. Misalkan simbol ini bacanya gimana? Iya, yang benar bacanya itu adalah lebih. Apa? Lebih besar dari, bukan, lebih dari, lebih benar ya. Jadi kalau misalkan ada 3 kayak gini, 2 gitu ya, bacanya gimana? 3 lebih dari 2. Udah gitu aja, simple. Berikutnya simbol yang kayak gini bacanya apa? Kurang dari ya. Jadi bukan lebih kecil dari, jangan, lebih tepat kurang dari. Oke. Misalkan 7 kurang dari 8 gitu. Simpel ya. Nah, terus yang ini nih. It's set. Nah, bacanya gimana? Lebih dari apa? Lebih dari sama dengan. Jangan, bacanya lebih dari atau sama dengan ya. Ini lebih jelas bacanya pakai atau. Nanti gue jelasin lebih detail. Kenapa sih harus ada ataunya di situ? Oke, berikutnya ini juga sama. Ini dibaca kurang dari atau sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan. Oke, kenapa sih harus pakai atau di sini? Oke, gue jelasin dikit. Jadi di dalam matematik penggunaan dan sama penggunaan atau itu adalah fungsinya sendiri. Oke. Misalkan gini, misalkan kita punya X ya. Atau X itu kita nyatakan dalam ini aja deh. Gue punya X pensil. Oke, gue punya X pensil. Bisa nggak gue bilang X-nya sama dengan 3 dan ya, dan X-nya sama dengan 4. Maksudnya apa tuh? Gue punya 3 pensil dan gue punya 4 pensil. Nggak bisa ya? Nggak mungkin gue punya 3 pensil dan gue juga punya 4 pensil. Ya harus salah satu gitu kan. Jadi secara matematis ini adalah pernyataan yang salah. Atau sama aja lo bilang ya lo nggak tahu nilai X-nya berapa gitu. Nggak ada nilai X yang memenuhi gitu. Nilai X-nya harus 3, X-nya juga harus 4. Ya nggak bisa. X ya harus salah satu. Tapi kalau misalnya lo bilang X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Nah, ini secara matematis jelas. Oh, maksudnya gue punya 3 pensil atau gue punya 4 pensil. Salah satu aja gitu. Salah satu benar udah nggak masalah. Jadi bisa punya 3 pensil, bisa juga gue punya 4 pensil. Kita belum tahu nilai X pastinya berapa gitu ya. Secara matematis penggunaan atau lebih jelas. Sama juga kalau gue bilang X-nya itu lebih dari atau sama dengan 3. Kan ini dibacanya X lebih dari 3 atau X sama dengan 3 ya. Jadi bisa aja pensil gue lebih dari 3. Bisa juga pensil gue sama dengan 3. Kita nggak tahu persisnya berapa, tapi pokoknya dia lebih dari atau sama dengan 3 gitu. Nah, kalau kita bilang X lebih dari 3 dan X sama dengan 3, ini jelas pernyataan yang nggak tepat, dimana kalau pernyataan kayak gini lo ketemu, ya artinya X-nya nggak ada gitu. Oke? Jadi itulah fungsinya penggunaan atau. Makanya kita nulisnya lebih dari atau sama dengan.
Oke. Jadi ini bacanya gimana? X lebih dari atau sama dengan 11. Kalau gini, X kurang dari atau sama dengan